Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyid ibn Abdillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi amma ba'du. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, ya, untuk pertemuan pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kali ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua, ya, guru dan sesama anggota keluarga. Ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati dan pikiran kita, dan kita mohon kepada Allah semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kita doakan kedua orang tua kita. Rabbi gfir lana wali walidai, Rabbi gfir lana wali walidaina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa itu hormat dan patuh kepada orang tua? Hormat adalah menaruh rasa takdim, memuliakan atau menghargai. Patuh artinya taat atau mematuhi perintah secara ikhlas. Jadi arti hormat dan patuh kepada kedua orang tua berarti mematuhi perintahnya secara ikhlas sebagai bukti menghargainya. Menghargai siapa? Menghargai orang tua. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita agar kita menghormati orang tua kita. Surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayya wa ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, maksudnya ibu dan bapaknya. Ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Kemudian bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, dan hanya kepadakulah kalian semua akan kembali. Ya, Luqman ayat 14. Kemudian hadis dari Nabi Muhammad SAW yang meminta kita untuk menghormati atau berbuat baik kepada kedua orang tua. An Abdullah bin Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Perbuatan apa yang paling mulia?" Qala, kemudian Rasul menjawab, as-salatu ala miqatiha. Jadi perbuatan yang afdal, yang mulia itu menurut baginda Nabi yang pertama yaitu salat pada waktunya. Ya. Qultu tsumma ayyu. Kemudian Ibnu Mas'ud kembali lagi bertanya, apalagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, birrul walid, tsumma birrul walidain. Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ay. Kemudian Ibnu Mas'ud kembali bertanya, apalagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, yaitu jihad fi sabilillah. Jadi dari hadis ini ada 3 amalan yang mulia menurut baginda Nabi. Yang pertama salat pada waktunya, yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan yang ketiga jihad fi sabilillah. Ya. Nah, anak-anak sekalian,
Bagaimana sih contoh atau bentuk penghormatan kita kepada kedua orang tua? Yang pertama mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kemudian yang kedua setelah mendoakan adalah santun saat bertutur kata. Ketika kita berkata-kata, bercakap-cakap dengan kedua orang tua kita menggunakan bahasa yang sangat-sangat santun. Jangan sampai perkataan kita bisa menyakiti hati orang tua. Jangan sampai ucapan kita ya bisa membuat orang tua kita menjadi marah. Bagaimana caranya? Berucaplah, berkata-katalah dengan lemah lembut ya. Kemudian saat berbicara dengan orang tua tidak boleh bersuara yang keras atau sambil teriak-teriak, atau suara kita melebihi kerasnya suara orang tua kita, itu dilarang oleh agama. Dan yang keempat ya, pada saat kita mau bepergian kemanapun itu, mau ke sekolah, mau ke masjid, mau ke musola, atau mau ke rumah teman kita, hendaklah kita pamitan dan mencium tangan kedua orang tua kita ya. Contoh yang lainnya, ketika kita lihat ibu yang sedang sibuk dengan pekerjaan rumahnya ya, sementara adik kita tidak ada yang menjagainya, maka agar ibu kita, orang tua kita bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, kita bantu ibu kita untuk menjaga adik kita ya. Kemudian ketika kita melihat orang tua kita sedang kerepotan, sebisa mungkin kita bantu pekerjaannya ya. Kemudian kita harus giat dalam belajar, karena kalau kita malas-malasan dalam belajar itu bisa menyakiti hati orang tua kita. Dan saat orang tua kita sakit ya, kita harus merawatnya. Itulah contoh-contoh hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Oke, kita lanjut. Contoh hormat dan patuh kepada guru, bagaimana caranya? Tuh, ketika kita diberi tugas, kerjakan. Ketika kita berjumpa dengan guru kita dimanapun beliau sedang berada, kita ucapkan salam ya. Kemudian yang ketiga, mendengarkan nasihatnya. Dan yang keempat, kita harus tertib di saat kita sedang belajar. Itulah contoh-contoh hormat dan patuh kepada guru. Nah, kemudian yang ketiga, contoh hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga, baik adik kita, kakak kita, ya, saudara kita, itu kan anggota keluarga. Ibu kita, bapak kita. Satu contoh adalah bekerja sama dalam mengerjakan apapun yang harus kita lakukan dengan bersama-sama. Sesuatu yang berat jika kita kerjakan dengan bersama akan menjadi ringan, tapi kerjaan yang ringan kalau kita kerjakan sendiri akan menjadi berat ya. Kemudian yang kedua, menjaga kerukunan keluarga ya. Jangan sampai dengan sama anggota keluarga kita saling bermusuhan, apalagi kalau dengan sama anggota keluarga kita saling menghina, mengejek, menjelek-jelekan, menfitnah. Itu sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, kita bersihkan rumah kita bersama-sama ya, karena yang tinggal di rumah kita bersama-sama, maka membersihkannya pun harus bersama-sama. Oke, Bapak anakku sekalian, itulah sekilas tentang hormat dan patuh kepada orang tua, guru dan anggota keluarga. Mudah-mudahan walau sedikit ya
ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Sebelum Bapak tutup ya, Bapak berikan tugas nih. Silakan buka buku paket halaman 78 dan 79. Ya. Tugas ditulis boleh di buku tulis atau di buku paket. Hasilnya dipoto kemudian diserahkan ke kolom tugas GCR. Penyerahan tugas paling lambat Sabtu 4 Desember 2021 pukul 12 siang. Semoga anak-anakku semua bisa mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Kepada yang belum mengumpulkan tugas-tugas yang sebelumnya, Bapak tunggu ya agar segera mengirimkan tugas-tugasnya ya. Baik, kita tutup pertemuan kali ini ya. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat kedua tangan kita. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.